Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Shh. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi. Aduh, akhirnya Mas Teh syutingnya pagi. Masih ngantuk. Di sini hari ini adalah hari Kamis 14 Januari pukul 6:04 waktu DKI Jakarta Selatan dan sekitarnya. Ada ternyata kalau syuting pagi-pagi itu enak meskipun ngantuk ya. Jadi Mas Tulus itu tumben syuting pagi. Kenapa? Karena subhanallah, semoga apa yang Mas Teh alami hari ini atau Mas Teh mimpikan malam ini itu salah. Mohon dimaklumi, mohon didoakan semoga firasat yang Mas Teh dapat itu salah. Mas Teh semalam kebangun jam setengah 2 apa setengah 1 kalau nggak salah, setengah 2 ya. Terus WhatsAppan sama Mas Taufik sama Tante Ida, ternyata belum tidur juga. Tante Ida juga kesini karena aku bangun itu, nih teman-teman mohon maaf sebelumnya ya. Kita doakan mudah-mudahan apa firasat dan juga mimpi Mas Tulus itu salah, mimpinya Mas Teh itu salah. Di mimpinya Mas Tulus itu, Mas Tulus dapat WhatsApp dari orang yang Mas Tulus nggak kenal. Isinya itu foto seorang ustadz besar yang sedang dalam kondisi sakit. Posisinya begini nih fotonya, persis banget begini. Terus aku itu diberi tulisannya di situ begini, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia bla 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 bla. Aku kaget toh. Iki sopo? Maksudku gitu loh. Ini siapa? Karena selama ini jujur ya teman-teman, Mas Teh itu sedang mengcover seorang ustadz besar yang saat ini sedang dalam tahap pemulihan. Mas Teh itu sedang mengcover seorang ustadz yang besar secara tidak langsung lillahi ta'ala karena maunya Mas Teh pribadi, bukan karena kemauan dari siapa-siapa, tapi lillahi ta'ala karena Mas Teh yang berkehendak, Mas Teh yang mau mengcover beliau. Jadi beliaunya sih enggak meminta apa-apa dan ustadznya mungkin nggak kenal sama saya, tapi saya selalu mencoba hampir setiap malam tuh saya cover. Jadi tiba-tiba saya mimpi saya tuh digambarkan kalau ustadz yang saya cover itu digambarkan meninggal. Tapi di dalam mimpi itu saya baca meninggal karena Allah. Jadi secara lahiriah, secara batin saya nilai maaf sebelumnya. Meninggalnya bukan karena penyakit corona. Sekali lagi bukan karena virus corona. Jadi salah satu ustadz besar ini nggak bisa Mas Teh sebutkan ya. Mas Teh nggak bisa sebutkan. Salah satu ustadz besar ini, beliau adalah ustadz yang luar biasa, ustadz besar, dan mungkin beliau nggak kenal sama saya. Dan saat ini sedang posisinya waktu saya cover itu beliau sedang terjangkit virus corona atau positif virus corona. Dan saya baca WhatsAppnya, ada kata-kata yang saya ingat itu di mimpi itu seorang alim ulama besar dan sebagainya meninggal karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi di kata-kata bagian bawah itu saya bermimpi kalau beliau itu meninggal tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya berkeyakinan mungkin ini salah satu contoh. Kan kalau orang Jawa tuh bilang gini ya teman-teman, dimimpiin mati katanya justru panjang umur ya toh, dimimpiin sakit justru sehat. Intinya seperti itu. Jadi Mas Tulus meyakini itu sajalah. Mas Teh meyakini itu saja, semoga tidak terjadi apa-apa. Karena hampir selama ini Mas Tulus tuh hampir setiap malam tuh mengcover beliau karena posisinya saya mendengar berita kalau beliau tuh sedang terjangkit virus corona. Jadi saya coba cover secara diam-diam, secara lahir batinku secara ikhlas aku cover secara perlahan-lahan, secara diam-diam gitu ya teman-teman ya. Tapi mudah-mudahan sih kabar yang masih dengar itu. Jadi gini teman-teman, aku bangun itu
Satu sudah mimpi yang nggak enak. Kedua itu motor tuh tengah malam jam setengah 2 itu grung depan rumah. Aku langsung pusing, puyeng, sepaneng. Tanya Mas Taufik itu WhatsApp aku, Mbak Iva kalau nggak salah yang WhatsApp ya jam 2 tuh aku bilang, kepalaku kalau batuk sakit Mbak Iva. Aku puyeng karena aku kebangun karena motor. Mimpiku tuh mimpi nggak enak gitu loh. Dan ya sekali lagi kita doakan mudah-mudahan teman-teman ya, hari ini tanggal piro iki? Tanggal 14 Januari hari Kamis jam 6:15 waktu DKI Jakarta Selatan dan sekitarnya. Mudah-mudahan dengan hal ini kehendak Allah, semoga mimpinya Mas T itu justru kebalikannya, justru jadi sebaliknya, supaya Ustadz yang Mas T cover itu semoga sehat dan diberi kesembuhan Allah Subhanahu wa taala dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Doakan ya teman-teman ya. Tidak perlu kita sebutkan ya, yang penting lillahi ta'ala antara saya dan Allah. Amin ya Allah. Dan aku sampai dari malam sampai ketemu pagi aku tidak tidur sama sekali. Karena kebetulan wes ada teman-teman yang curhat juga, ada orang-orang yang curhat juga. Jadi ya Mas T kejar dulu, selesaikan sekalian nunggu subuh. Dan ini baru tadi itu selesai subuhan aku agak ngeliap sedikit sih, aku tidur sebenarnya. Makanya mataku agak sembab kayak orang tidur karena ngeliap sebentar terus aku sadar, oh ya jam 6. Karena aku kan ini video bukan untuk tayang hari ini teman-teman ya. Maksudnya video ini syutingnya tanggal 14 Januari hari Kamis, tapi untuk tayang di hari Jumat, bukan tayang hari ini ya. Jadi mohon dimaklumi. Jadi Mas T itu Sabtu Minggu ada kerjaan. Jadi Jumat tayang, terus nanti Sabtu lewat, Minggu ada tayang lagi. Jadi sengaja Mas T syuting pagi-pagi, syuting banyak untuk stok video-video ketika Mas T kerja nanti. Jadi video hari ini syutingnya di hari Kamis tanggal 24 Januari jam 6 pagi, akan tayang di besok hari Jumat mungkin jam 2 atau jam 3 sore Mas T tayangkan ya. Aduh ya Allah, mudah-mudahan sesuatu yang buruk tidak terjadi. Semoga yang buruk Allah balikkan menjadi baik. Amin ya Allah. Selamat pagi, siang, sore, dan juga untuk para subscribernya Mas Tri manapun berada. Terima kasih banyak sekali lagi untuk pengiriman minyak bidara hari ini terakhir. Hari Kamis 14 Januari itu terakhir. Sementara bisa dikirim lagi nanti hari Senin. Hari Senin atau Selasa teman-teman. Karena Mas T agak repot. Jumat, Sabtu, Minggu Mas T repot. Jadi Mas T nggak bisa ada waktu. Hari Jumat Mas T akan khususkan untuk balas DM yang di Instagram. DM teman-teman yang ada di Instagram Mas T akan balas, fokuskan di hari Jumat itu cuma balas DM Instagram. Jadi untuk WhatsApp nggak akan Mas T balas. Terus Sabtu Minggu Mas T kerja. Ya ada kerjaan. Jadi Mas T nggak bisa atur waktu untuk kirim minyak bidara. Jadi mungkin hari Senin ya. Hari ini pengiriman terakhir tadi ke Bontang sama ke Berau. Terakhir. Untuk sementara hanya itu saja. Setelah itu di-keep dulu, nanti hari Senin baru dikirim lagi ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam para subscribernya Mas Tulus dimanapun berada tanpa terkecuali saja. Untuk yang punya Papua sana, apa kabar Pak Sem? Sehat selalu nggih Pak? Alhamdulillah, kok aku udah ngantuk ya coy. Pagi-pagi itu adem, seger banget rasanya. Selamat pagi, siang, pengen bersin coy. Saya itu nggak tahu rasanya, kayak ada yang ganjel gitu, tapi nggak tahu apa. Tapi tak bikin seneng aja, tak bikin happy. Padahal tuh ganjel banget di sini, nggak tahu apa wes. La haula wala quwata illa billah. Saya kembalikan semua kepada Allah wes. Aku nggak tahu apa yang akan terjadi. Semoga ini bukan firasat buruk, semoga bukan firasat bencana, semoga bukan firasat musibah dan lain sebagainya. Semoga ini pertanda baik lah. Amin ya Allah ya. Yang punya Papua, Manokwari, Timika, Jayapura, juga Merauke sehat selalu. Kemudian yang di Sulawesi, dari Makassar, Kendari, Polewali Mandar, Palu, juga untuk yang punya Maros, sehat selalu semua yang di sana. Kalimantan dari Bunda Sriatun diawali dengan Bapak dan Ibu di sana juga. Kemudian untuk Mbak Nana, Mbak Evi, ada Mbak Ika, juga Bang Muhammad Yusri, Bang Muklis. Ada yang dari Pontianak, Banjarmasin, terus untuk yang punya Palangkaraya, Berau, Pasir, Bontang, juga untuk yang punya Kalimantan semua. Nunukan juga sehat selalu ya. Kalimantan Tengah kemarin ada masuk juga dari Borneo. Kemudian untuk yang ada di Sumatera, Medan, Padang, Jambi, Bengkulu, Pekanbaru, Riau, Batam, juga untuk yang punya Palembang, Sumatera Selatan, Lampung juga sehat selalu. Kemudian Banten, ada Tangerang, Jakarta, Depok, Bekasi, Cikarang, Cikampek, Karawang juga di sana ada. Bandung, Cianjur, Tasikmalaya, Subang, Sumedang, juga untuk yang punya Garut, Pangandaran, terus untuk yang punya Banjar, Indramayu, dan juga untuk yang punya Cirebon sehat selalu ya. Tegal, Cilacap, Purwokerto, juga Pemalang, apa kabar? Sehat selalu, mudah-mudahan selalu diberikan kemudahan kesehatan selalu di sana.
Kemudian Kebumen juga untuk yang punya Mas Arya Kreasi, ada Mbak Eni di sana, ada Pak Ali, ada keluarga besarnya Pak Sem yang punya Purwokerto juga. Kemudian ada Mas Arya Kreasi yang paling ganteng, apa kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Terus untuk yang punya Semarang, Waldari, Rembang, Kendal, juga untuk yang punya Magetan, Kudus, Pati, Jepara. Kemudian untuk yang punya Magetan, Sragen, Klaten, Wonogiri, juga untuk yang ada di Solo, Jogja, Sukoharjo, Magelang, Jombang, terus Jombang lagi, Jogja. Kemudian untuk yang punya Muntilan juga di sana ada ya. Berikut untuk yang ada di Jombang, Malang, kemudian untuk yang punya Madiun, terus untuk yang punya Nganjuk juga, Ponorogo, Tulungagung. Terus untuk yang punya Gresik, Mojokerto juga di sana ada. Kemudian untuk yang ada di Surabaya, Lamongan. Ayo, Lamongan lupa, Gresik, terus Surabaya, Banyuwangi, NTB, NTT, dan juga untuk yang punya Bali. Sehat selalu di sana ya. Berikutnya Bali lagi. NTB, NTT, Bali. Bener ya teman-teman ya. Bali dulu deh kayaknya kalau dari Pulau Jawa ya. Bali dan juga NTT, NTB. Kemudian untuk yang punya Malaysia sana, Mas Ahmad Firdaus, sehat selalu nggih Mas. Gimana belum bisa pulang Mas Ahmad? Dereng. Angkih, tidak apa-apa. Semoga sehat, berkah, rezeki lancar dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun tidak bisa mulai ya. Pokoknya sih merantau-merantau sih gak iso mulai gak apa-apa rek, sing penting sehat. Ento rezeki kirim ke keluargane ya rek ya. Oke, kemudian Bang Muhammad Ridwan di sana bersama Ibu juga sehat selalu. Malaysia, Pak Abdullah sehat selalu Pak Abdullah. Bapak Muhammad Yahya yang punya Singapura, Mbak Haryanti, Mbak Yati juga terima kasih. Nanti videonya tak tayangin jam 9 pagi tanggal 14 Januari ya Mbak ya. Dia request lagu tuh lagu lama banget, aku suruh nyanyiin. Ketoknya aku gak iso rek. Gak bisa kalau bawain lagu itu. Tapi ternyata bisa sih, meskipun ya agak-agak ngambang-ngambang sedikit lah, nggak apa-apa ya Mbak Yati ya. Malah dari Malaysia sudah, Singapura, Brunei Darussalam buat Kak Ajija bersama Abang. Kemudian untuk yang punya Taiwan, Taipei, Hong Kong, Jepang, Korea, Mbak Yani sudah teko Jepang. Wes mulai beres-beres rek. Kesel rek, cek nemene sih. Untuk yang punya Qatar, Jeddah, Arab Saudi, juga untuk yang punya Los Angeles, Jerman, Swiss, Mbak Asri yang punya Los Angeles sehat selalu. Mbak Ngatin yang punya Cantik, yang punya Swiss juga sehat selalu. Yang punya Sydney semuanya saja, dari Sabang sampai Merauke, dari Papua sampai Pulau Rote, dari dalam negeri sampai luar negeri. Semoga Allah lindungi kita semua, diberikan kesehatan selalu, diberikan kemudahan selalu. Amin ya Allah. Lari ke YouTube Studio dulu, ada siapa saja di sana, kita sapa-sapa dulu. Hahaha. Masih sedikit ya komentarnya, belum banyak karena Mas Teh biasanya syutingnya agak siang, tapi ini pagi jadi Oke, ada Mas Muhammad Hanif Nirwanto, ada Mas Suparno juga, ada Mbak Sari juga di sana, ada Endang Surti. Ini aku tetap nyimak Mas Tulus, sehat selalu, amin. Ada Mas Ferdi 24, Mas Tulus, aku pengen banget berpartisipasi sumbang nasi, tapi bentuk uang karena di Malaysia ini masih PKP COVID-19, kita belum bisa keluar bandar. Insya Allah kalau udah aman aku mau sedekah, doain ya Mas Tulus cepet reda, amin Mas Ferdi. Tak dongake dang lancar, semuanya beres-beres supaya cepat bisa bantu sedekah nasi box. Ayolah teman-teman bantuin dong, perlu dikit lagi biar bisa 250 nasi box. Please, untuk yang lagi nonton, kalau kalian habis gajian, banyak rezeki, ayolah tolonglah. Klik di kolom deskripsi, ada nomor rekening BRI atas nama Tulus Rianto, transfer minimal Rp10.000, karena satu box kita harganya Rp10.000. Butuh sedikit lagi, kurang lebih antara 200 sampai 300 ribu rupiah untuk capai di 250 nasi box yang dibagikan nanti tanggal 29 Januari 2021. Ayo yang banyak rezeki, ayolah berlomba-lomba dalam kebaikan. Syukur luweh, kalau lebih kan bisa dipakai buat bulan depannya lagi. Kalau mau ditambahin boleh banget ya. Ferdi 24 tak dongake ya Mas ya, semoga lancar terus diberi keberkahan selalu, nggih. Ada Mbak Ika Mana dan Mbak Asri di sana juga, buat di sana yang lawu juga Mas Surip sehat selalu. Ada Rizal Gazak, Bang Tulus maaf sebelumnya mau tanya, saya sudah 9 tahun seperti ini tapi saya belum bisa mengontrol kodam leluhur saya, semua badan sakit. Terus kalau habis ngebatin orang sakit, gimana Bang baiknya? Oh oke. Rizal nanti kita bahas ya, nanti kita jawab ya. Sebentar, kekelarkan dulu sapa-sapanya ya. Ada Mbak Chandra Wulani Vivianti, terima kasih. Ada Bu Mas Miatun Jepara, Pak Ali Pemalang, terima kasih. Sehat selalu semuanya ya. Wah, cuma di situ saja. Oke. Pertanyaan dari Mas Rizal Gazak. Ini mungkin jadi pertanyaan beberapa orang, beberapa teman-teman yang mungkin saja juga memiliki
kelebihan ataupun khodam dari leluhur teman-teman ya. Oke. Di sini Mas Reza bertanya, saya sudah 3 tahun seperti ini tapi saya belum bisa kontrol khodam leluhur saya. Semua badan sakit terus. Kalau ngobatin orang saya sendiri yang sakit. Gimana ya Bang baiknya? Oke. Mas Teh buka sedikit ya. Mas Teh juga sih kalau menurut Ustadz Danu memang bawaan dari leluhur. Ustadz Danu yang menyampaikan. Tetapi kalau jenengan bilang Reza bilang siapa tadi namanya? Dulu ya, aku lupa. Bener Reza bukan sih? Rizal Gazak ya. Oke. Rizal Gazak. Kalau misalnya sampean berpikir kalau habis ngobatin orang sakit itu bukan cuma sampean ya. Hampir semua orang ketika yang diobati atau yang diobati itu terlalu sakit atau terlalu parah dan yang diobati terlalu berbahaya, biasanya berdampak ke badan kita sakit. Karena itu sudah feedbacknya orang ngobatin loh, sebenarnya loh ya. Kalau nggak percaya misalnya kayak dokter ngobatin orang flu, kalau misalnya dokternya nggak pintar jaga diri, bisa juga terjangkit flu misalnya kayak gitu. Jadi tukang urut pun kalau ngurutnya terlalu banyak kan dia capek, badannya sakit. Jadi ada sebuah feedback yang sebenarnya kita tuh terkorbankan atau mengorbankan diri kita untuk menempuh itu, kemudian menjadi hal yang seakan-akan kamu itu sakit setelah ngobatin orang ya. Kemudian jangan orang lain, saya sendiri juga sama kok. Saya kalau ngobatin orang, saya kalau misalnya bantuin orang, misalnya orang itu terlalu parah gitu, saya bisa sakit. Jadi kayak misalnya aku sakit gitu ya, kalau si Taufik sudah pasti gini, tuh terlalu fokus tuh kalau bantuin orang tuh gitu. Satu hal, kadang-kadang kan kita ketika berdoa kita harus zikir tengah malam, sholatnya tengah malam ya toh. Terus kita kejar tuh waktunya, waktu istirahat kita pakai buat zikir, akhirnya ya berkurang kesehatan kita. Hanya seperti itu saja, bukan karena apa-apa ya. Dan kalau ditanya kenapa Mas Tulus kok kalau habis ngobatin orang bisa sakit ya, itu feedback kita, feedbacknya anak-anak yang memiliki kelebihan, yang diberikan kelebihan sama Allah, bisa mengakses itu. Jadi kelebihannya memang itu. Jadi itu wajar, itu lumrah ya. Kemudian kalau misalnya jenengan tidak bisa mengontrol khodam leluhur, baiknya jenengan lepas Mas. Karena sebetulnya begini ya, khodam leluhur itu pada dasarnya mereka sudah diatur, mereka sudah diberikan jangka oleh para leluhur kita dulu, orang tua kita dulu. Nanti kamu jatuhnya di Tulus ya. Nah, Tulus itu kan letonnya ini tanggalnya. Jadi mereka tuh sudah mengatur sebelumnya dan mereka tuh sudah mencari jalur yang pas. Letonnya cukup, tanggal lahirnya pas, terus namanya gini, bentuk badannya begini dan harus begini. Mereka tuh sudah mencari wadahnya sudah dari dulu. Kita sudah dari dulu diincar sama mereka sebelum kita lahir bahkan ya. Jadi pada dasarnya saya sih agak sedikit ini ya Mas Rizal, kalau misalnya itu khodam leluhur, pada dasarnya seharusnya tidak berdampak jelek kalau memang khodam leluhur. Karena sebagian besar khodam leluhur itu meskipun mereka bukan seagama dengan kita, mereka belum memiliki agama sekalipun, sebetulnya mereka sedikit banyaknya harusnya lebihnya positif. Jadi ketika sudah 3 tahun nggak bisa kontrol, kemudian jenengan badannya sakit semua, itu jadi dipertanyakan. Kira-kira itu khodam leluhur apa khodam yang memang jatuh di sampean, atau jenengan itu jatuh jadi pewaris tapi jenengan nggak terima itu. Jadi seakan-akan ada dorongan, jenengan nolak tapi itu gini ya, jenengan nolak tapi dia tetap maksa masuk. Dan khodam leluhur yang sesungguhnya, sejatinya kalau memang dia betul-betul dari leluhur kita, sejatinya adalah dia itu seharusnya positif, dia itu seharusnya baik dan tidak memberikan efek yang buruk terhadap tubuh kita. Mas Tulus dulu sempat berpikir kalau bisa melihat jin itu adalah efek buruk. Efek buruk karena Mas Tulus punya pendamping nyai misalnya dan sebagainya. Jadi Mas Tulus itu sempat yang apa gara-gara nyai ya, apa gara-gara ini, apa gara-gara itu ya. Dan nyai itu waktu di acara Ustadz Danu juga, Ustadz Danu bilang kalau beliau itu berasal dari Laut Kidul. Nyai temanku itu, pendamping pribadiku itu, pendamping pribadiku yang berasal dari orang tuaku dulu, dari nenek moyangku dulu, dan itu ternyata beliau itu berasal dari Laut Kidul. Waktu itu seperti itu. Dan saya sempat merasa yang apa sih kayak gini-gini ini apa sih gitu loh. Gitu loh. Cuma sekarang saya begini teman-teman, ternyata bisa dimanfaatkan untuk membantu orang banyak sih nggak apa-apa. Insya Allah kalau memang itu bermanfaat, saya akan tetap gunakan sebagai media yang berguna, tentunya memanfaatkan segala sesuatunya untuk dijadikan manfaat bagi orang banyak. Satu, saya memang cari pahala untuk saya sendiri, untuk kedua orang tua saya. Jadi tujuan saya di situ. Yang terpenting adalah kalau Mas Tulus ini begini sebenarnya. Mas Tulus itu bisa sedikit membantu orang bisa, akan tetapi Mas Tulus gak boleh terima uang besar-besar. Misalnya, aku ngobatin orang kemarin ya yang aku ngobatin terus.
Ampun ya, maaf ya. Misalnya Mas Tulus waktu itu pernah menolong orang di Kalimantan, ya. Kalimantan itu beliau terikat dengan sesuatu, beliau itu bla 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 bla. Terus memang aku tuh begini ke teman-teman sistemnya. Aku berdoa minta sama Allah, kalau dijabah ya syukur, gak dijabah ya gak bisa apa-apa karena Allah yang memiliki kehendak ya toh. Terus berhasil mungkin, sehingga beliaunya itu mau kasih sebagian, maaf, dia punya secuil tanah yang memang sedikit tanah yang memang dia nazar dalam hati, kalau memang ini orang ini bisa bantu saya akan serahkan. Kayak kata beliaunya seperti itu. Ternyata beliau mendapatkan mimpi, beliau sehat lagi dan sampai sekarang sudah sehat lagi, sudah mau umroh dan lain sebagainya. Beliau ngasih saya, nih Mas Tulus, saya sudah terlanjur nazar. Jadi tanah yang segini ini punya sampean, dan anak-anak saya semua sudah ikhlas, sudah ridho karena Mas Tulus sudah membantu saya, mendoakan saya dengan bla 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 bla. Itu kan bagi beliau, itu bagi jenengan. Cuma kalau bagi saya, misalnya aku datang ke rumah jenengan, aku berhasil mengobati orang misalnya atau menolong orang, terus jenengan tuh kasih saya uang 10 juta. Kalau pribadi saya itu nggak mau nerima, saya nggak akan terima. Jadi sama dengan ibu yang di Kalimantan, akhirnya tanahnya saya bilang sumbangkan, wakafkan untuk masjid, Bu. Jadi sekarang sih alhamdulillah katanya mau dibangun musola, bukan masjid ya, musola langgar kecil gitu. Jadi tanah yang seharusnya saya terima itu, karena hati saya tidak mau terima, ya saya tidak akan terima. Jadi tidak bisa saya kayak gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya jenengan tolong sama saya terus pas, terus jenengan itu merasa aku seneng, Mas Tulus nulung aku, terus jenengan ngasihnya banyak, itu belum tentu saya terima. Belum, kadang-kadang tidak bisa saya terima ya. Bukan berarti saya tidak mau terima, kadang-kadang tuh tidak bisa saya terima. Kadang-kadang tidak bisa saya terima karena hati saya nggak terima itu loh. Jadi kalau misalnya memang terimanya ya misalnya kasih 10 juta, sedangkan yang saya terima hanya 500 ribu, ya 500 ribu yang saya ambil, lainnya tak balik, sisanya saya kembalikan gitu. Jadi ada beberapa hal sih. Jadi Mas Rizal mudah-mudahan sih ini karena sedang penyesuaian ya, penyesuaian. Tetapi 3 tahun itu sudah lewat jauh loh Mas. 3 tahun penyesuaian khodamnya dari leluhur dan sebagainya. Saya takutnya tuh begini, takutnya itu bukan khodam leluhur, tapi mengaku khodam leluhur. Saya takutnya di situ ya. Kemudian memang tidak cocok sama badan jenengan, karena anak cucu yang lain tuh nggak ada yang mau respect, nggak ada yang mau ambil itu, akhirnya jatuh ke sampean. Kalau memang tidak bagus, saran saya dibuang Mas Rizal. Saran saya minta tolong sama orang atau ustadz atau diruqyah mungkin ya, sedikit banyak harus ditamengin, harus ditutupi ya. Kurang lebih seperti itu pertanyaannya tentang bahaya atau tidaknya khodam tadi. Oke, ke topik pembahasan nih teman-teman. Ini terlalu jauh nih. Tadi bahas apa, kemudian bahas khodam, bahas pertanyaan dari YouTube tentang gini aja deh teman-teman. Kita bikin dulu hari ini adalah ciri-ciri khodam leluhur yang palsu saja ya. Oke. Jadi ciri-ciri khodam leluhur yang palsu seperti tadi. Contohnya ada pertanyaan dari Mas Rizal Gazak, yaitu tentang dirinya yang sudah 3 tahun merasa seperti ini. Merasa badannya semua terus sakit banget, apalagi kalau misalnya habis ngobatin orang justru sakit, padahal itu adalah khodam leluhur. Saya nggak tahu beliau bisa mengklaim itu khodam leluhur itu dari siapa, apa ada orang yang mengatakan atau tidak. Tapi di sini saya tidak bisa mengklaim secara khusus, maksudnya saya tidak bisa melihat secara khusus karena saya tidak lihat posisinya, nama aslinya siapa, kemudian fotonya seperti apa. Jadi Mas Tulus secara batin tidak bisa menembak secara langsung, jadi tidak bisa membuka secara langsung. Jadi ternyata benar teman-teman, ada kok khodam yang mengaku leluhur, yang justru ya seperti Mas Rizal ini tadi. Saya sih takutnya itu adalah khodam yang maksudnya khodam palsu. Takutnya ya teman-teman ya, mudah-mudahan sih bukan. Mudah-mudahan bukan khodam palsu, tapi yang saya takutkan adalah khodam yang sedang ada di badannya Mas Rizal tadi adalah khodam yang palsu, atau khodam yang hanya membuat kita menjadi tersiksa, malas ibadah. Jadi kita akan bahas ciri-ciri khodam leluhur palsu itu seperti apa sih sebenarnya? Yuk, yang pertama adalah seperti yang dirasakan Mas Rizal, rasa di badan tuh nggak nyaman, nggak enak. Karena sejatinya khodam leluhur itu sebagian besar, sebagian banyak positif. Sebagian banyak adalah bagus, baik, positif, bermanfaat buat badan kita. Ya, itu khodam leluhur yang benar. Tapi ketika kamu merasa badan kamu tuh sakit, tapi maaf, kalau ngobatin misalnya kamu ada orang kesurupan tapi kamu bisa bantu, terus badan kamu setelah itu sakit-sakitan. Kalau sakitnya hanya sakit biasa nggak masalah. Cuman kalau sakitmu itu sakit yang lumayan parah atau sakit yang bahaya banget,
itu bahaya juga. Jadi bisa dijadikan contoh. Yang pertama tadi adalah tanda-tandanya adalah badan kita nggak nyaman, atau panas, atau nggak enak, atau sakit-sakitan justru karena ada khodam leluhur tadi. Karena sejatinya khodam leluhur itu yang sebenarnya, yang benar-benar khodam adalah mereka yang membuat badan kita enak, atau adem, atau nyaman, ya. Tapi tidak bisa dijadikan patokan juga bahwa khodam itu bisa jadi, misalnya begini, badan kamu panas, nggak enak. Tapi kalau sudah 3 tahun sih kayaknya ya, kalau misal penyesuaian sih kayaknya masih belum, kayaknya nggak cocok, nggak seperti yang Mas Teh pikirkan. Jadi ada tahap penyesuaian itu mungkin paling mentok cuma 40 hari antara leluhur dan si bocah setelah tahu. 40 hari itu setelah tahu ya teman-teman. Jadi bisa jadi leluhurmu itu sudah ikut kamu, khodam leluhur itu bisa jadi ikut kamu dari bayi, dari lahir. Cuman untuk mengetahui atau kalian itu memaknai atau mengerti kalau kalian punya khodam itu biasanya ya 15 tahun ke atas setelah kamu akil balik. Kemudian setelah kamu mengerti, setelah kamu memahami, oh iya aku udah. Nah, di situ ada proses sekitar 40 hari. Dari situ kamu harus bisa, kamu pasti lama-lama akan bisa mengontrol khodammu sendiri. Kemudian kamu bisa mungkin bisa berbicara dengan dia, tapi ada juga nggak bisa berbicara ya. Kemudian membuat kamu menjadi lebih enak. Intinya di situ, hanya 40 hari saja. Mungkin 40 hari setelah itu kamu bisa ngelihat jin lah, kamu bisa ngerasa badan kamu nggak enak lah, panas lah, gemetaran lah, apa segala macam. Efeknya macam-macam. Itu hanya 40 hari sebetulnya. Setelah itu mereka akan bersatu dengan kita, mereka bersinergi dengan kita, bisa membantu kita. Seperti itu. Pada dasarnya ya, ketika sudah lewat dari 3 tahun, Mas Rizal berarti harus hati-hati. Bisa jadi khodamnya itu khodam palsu. Itu ciri-ciri khodam palsu yang pertama tadi adalah di badan itu nggak enak. Yang kedua adalah mereka membuat kita justru melakukan hal-hal buruk. Khodam leluhur itu kan memang seperti Mas Teh bilang, mereka itu seharusnya pada dasarnya sudah positif, meskipun mereka tidak seagama dengan kita atau tidak memiliki agama sekalipun. Jadi kita dibuat, maaf, kita jadi pengen mabok, pengen main perempuan, atau pengen judi. Jadi hal-hal jelek, terus malas ibadah, ya, malas ibadah. Itu juga membuat kita jadi rasanya tuh kayak jadi membuat kita jadi lakuin hal-hal jelek, ya. Jadi yang kedua adalah melakukan hal-hal yang tidak baik atau hal-hal negatif. Termasuk tadi nggak mau sholat, ya judi, ya segala macam. Iya, itu kalau misalnya kita punya khodam leluhur tapi kita melakukan itu, bisa jadi kita pertanyakan dulu, apa khodamnya itu belum masuk 100% ke badan kita, atau dia terkontaminasi dengan yang sudah diisi di badan kita. Misalnya, kamu dari kecil sudah punya khodam leluhur, tapi ternyata kamu tuh gila, pasang susuk lah, pasang pagar badan. Nah, akhirnya pagar badan dan susuk yang kamu masukin tadi kan namanya mereka juga pakai jin. Sudah dipastikan, jin pagar badan, jin susuk, jin lain sebagainya itu nggak ada yang bagus. Jadi jangan pernah tertipu dengan apapun yang dukun sampaikan, ya. Jenengan dibilang, yang jaga kamu tuh malaikat, 1000 malaikat, yang jaga kamu tuh 1000 nabi, serau usah percaya. Yang dijadikan pagar di badan kamu tuh sudah pasti bangsa jin, dan maaf, saya tegaskan lagi, sudah pasti tidak bagus. Jadi, ketika kamu sudah memiliki ilmu leluhur, tapi kamu ngisi badannya macam-macam, itu bisa jadi juga membuat kamu menjadi lebih tertekan. Akhirnya kamu tetap khodam leluhurmu tadi tertekan di dalam, kemudian kamu bisa melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Malas mandi, ya toh? Malas mandi, malas ibadah, sama orang tua ngelawan. Terus kalau kamu tuh sama bawaannya tuh marah-marah terus apa-apa tuh nggak ketemu, terus makan makanan yang tidak dihalalkan. Nah itu hati-hati. Berarti antara dua ya, tadi khodammu itu belum bisa masuk 100% karena terhimpit karena kamu banyak mengisi badan tadi, atau memang khodam itu tidak bagus buat kamu atau khodam palsu, ya. Kemudian yang ketiga adalah pribadi kita tidak seperti leluhur kita. Yang ketiga ini sangat signifikan. Jadi banyak yang bilang kalau aku itu persis banget sama mamaku. Nisma aja bilang kalau aku foto lagi begitu, lu kalau lagi begitu kayak mak lu. Jadi banyak hal. Kayak misalnya aku ngoceh sama adik-adikku pun, adikku bilang kayak simbok ya kang tulus nyelot suwi aja. Jadi gerak-geriku, cara berpikirku, caraku berini hampir loh ya, bukan sama, tapi setidaknya kita andap asor kita hampir sama dengan ibu kita, dan aku tuh sama persis dengan ibuku. Secara nggak langsung aku nggak mempelajari karena justru aku kan merantau, aku jarang bareng sama mama. Aku tuh merantau jauh dari beliau. Aku di Jakarta, kadang di Kalimantan, di Medan waktu itu siaran. Jadi aku nggak pernah di rumah, aku tuh jarang di Lampung. Jadi ketika aku maksudnya dibilang aku tuh bersinergi dengan mama terus bareng sama tuh nggak tahu. Cuma seharusnya kalau memang kamu itu yang ketiga ini yang paling signifikan.
seharusnya kamu sedikit banyak mirip dengan salah satu leluhurmu. Entah ibumu, entah bapakmu, entah mbahmu, kamu akan mirip dengan mereka. Dan itu yang bisa menilai adalah keluargamu sendiri. Itu sebenarnya, karena sejujurnya khodam leluhur ini jatuhnya misalnya si A jatuhnya di si B. Dia akan memilih orang yang karakternya hampir sama dengan yang sudah diikuti duluan. Jadi si A ini sifatnya seperti apa, si B seperti apa. Ternyata si B ini hampir mirip dengan si A. Wah, dia senang ikut si B. Nah, jadi mereka mengikuti wadah, mereka mengikuti jalurnya, tetapi dengan apa? Dengan sesuatu yang sama dengan yang ditinggali dulu. Misalnya, aku tinggal di Ketapang, cuman kontrakanku dulu kan nggak banjir. Terus tinggal di tempat banjir berarti kan nggak bisa. Jadi sama, kamu harus di tempat yang tidak banjir juga, yang sama dengan sesuai dengan kriteria kamu, berarti kamu mau khodamnya baru ikut gitu loh. Jadi dari atas turun ke bawah, nah bawahnya ini harus sama dengan yang di atas tadi. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah seharusnya khodam leluhur itu bermanfaat. Seharusnya bermanfaat. Kalau kamu tidak merasakan manfaat apa-apa, misalnya gini teman-teman, biasanya orang-orang yang punya khodam leluhur itu biasanya merasa lebih beruntung. Merasa lebih beruntung karena apa? Karena mereka ada mengingatkan secara tidak langsung. Diingatkan secara pribadi tuh, misalnya contohnya nih, kamu mau jalan ke sana, kayak ada yang nahan, jangan ke sana. Nanti di sana itu akan ada bla 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 bla. Misalnya seakan-akan tuh kita tuh, kok aku nggak boleh ke sana ya? Kok aku nggak bisa ke sana, ada apa? Misalnya seperti itu. Jadi ada hal-hal yang sengaja seakan-akan tuh terlihat menahan kita, seakan-akan tidak terlihat oleh kita, tapi menahan diri kita gitu loh teman-teman. Jadi di sisi itu kita merasa beruntung setelah itu. Jadi orang-orang yang memiliki khodam leluhur nih biasanya lebih peka terhadap hal-hal gaib, lebih peka terhadap orang-orang. Misalnya gini, kamu kenal sama orang, kamu tiba-tiba, bukan berarti kamu bisa baca karakter orang, tetapi kamu nggak bisa baca karakter orang, tetapi kamu tuh punya khodam leluhur yang melindungi kamu, atau yang ada yang menaungi kamu. Secara nggak langsung ketika orang itu punya niat jahat sama kita tuh nggak nyaman aja udah sama orang itu. Jadi ada beberapa manfaat baik yang kita dapatkan dari memiliki khodam leluhur tadi. Dan semoga Mas Rizal yang tadi bertanya tidak memiliki khodam jelek atau khodam palsu. Mungkin saja begini, bisa jadi begini juga sih. Mas Rizal sudah memiliki khodam dari leluhur, akan tetapi beliau mungkin pernah mengamalkan sesuatu yang sehingga terhimpit khodamnya. Jadi saya dulu pernah mengalami itu. Jadi sekali lagi, bermanfaat atau tidak, bagus atau tidak, sebenarnya lebih bagus lagi kalau kita tuh pure aja wes. Jadi manusia biasa pada umumnya. Seenak-enaknya kita bisa ngelihat jin, kadang-kadang ya kaget-kaget juga. Seenak-enaknya kita bisa menyaksikan sesuatu yang gaib, kadang-kadang kita juga takut juga. Ya namanya kita manusia ya, manusiawi sekali ya. Oke, kurang lebih pembahasan hari ini hanya itu saja. Tentang contoh dan juga kriteria khodam-khodam palsu. Masih banyak sebenarnya teman-teman, tapi masih banyak hal lagi. Terus Mas T kasih poin terakhir. Biasanya khodam leluhur itu nggak banyak tingkah. Ya, nggak minta macam-macam. Kalau misalnya khodamu itu masuk ke si A, ngaku leluhurmu, terus minta kopi, minta ayam, minta telek ngarit, minta apalah itu patut kamu waspadai ya. Karena sebetulnya orang yang berilmu itu justru nggak banyak ngomong. Orang yang betul-betul punya ilmu tuh nggak banyak ngomong. Aku nggak pernah kok ngalami mbahku tuh mlebu ning gone si A si B. Mbahku dukun kabeh. Mbah Putri, Mbah Kakong, dari mama, dari bapak tuh semuanya dukun. Mbahku tuh nggak ada yang nggak dukun, semuanya dukun kejawen semua. Saya nggak nutup-nutupi, cuma nggak pernah kok ceritanya lagi hajatan leluhurku masuk jaluk kopi, jaluk ayam ingkung, nggak pernah, alhamdulillah. Jadi kalau yang sebenarnya itu memang mereka itu baik, mereka itu memang berilmu dan bermanfaat buat kita, mereka nggak akan minta macam-macam. Nah, kadang-kadang sifat yang jelek-jelek, minta kopi, minta segala macam, minta sajen, itu kan sifat setan. Nah, takutnya justru setan yang menyerupai leluhurmu. Kurang lebih seperti itu, yaitu poin terakhir ya. Mas T mau coba terima kasih banyak sekali itu teman-teman yang sudah bergabung. Terima kasih. Mas T mau sarapan, minum vitamin, antibiotik masih harus diminum lagi. Semangat buat hari ini, semoga berkah. Ini video Mas T ingatkan tayangnya buat di hari Jumat ya. Jumat tanggal
16 Januari 2021. Mas Timon pamit dulu, terima kasih banyak. Sampai jumpa orang baik. Jangan lupa sedekah, klik di kolom deskripsi. Punya pertanyaan, punya kritik, ayo kirimkan saja di kolom komentar ataupun boleh di DM kan di bigtulus_bp2 di Instagram. Jadi follow juga ya. Oh ya, Mas T itu ternyata punya TikTok loh. Teman-teman yang mau follow bolehlah follow TikToknya Mas T di bigtulus_official. Oke? Terima kasih banyak. Selamat pagi sampai pagi. Iya, di sini pagi. Cuma di sana selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera orang baik. Dah.